main-main ke sini kalau mau lebih jelas, alamatnya sudah ada. Kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol santai. Biar lebih tahu tentang lobster. Selamat siang, terima kasih atas kehadiran dari tim Celah Waktu ke farm saya. Perkenalkan, saya Buner Yanto Siswoyo, tapi di sini sering dipanggil Nanung, pembudidaya lobster air tawar. Di mana farm saya beri nama Dua Capit Farm yang terletak di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya di Kecamatan Kokap, Kelurahan Hargorejo, di Dusun Keliripan, RT 64 RW 19. Saya terjun di bidang lobster air tawar itu adalah ketika COVID itu tahun 2021. Awal mula saya tidak sengaja, dalam artian saya iseng-iseng cobalah. Waktu itu saya kan memelihara ikan, ada nila, ada gurami. Kebetulan pas saat COVID memang agak turun penjualannya, agak susah keluar, dan saya memiliki satu kolam yang kosong. Akhirnya dari kolam yang kosong itu saya banyak lihat-lihat di TV. Kebetulan pas tengah malam itu ada stasiun televisi menayangkan tentang lobster air tawar dan saya tertarik. Akhirnya saya coba beli lobster air tawar di pembudidaya tentunya. Akhirnya saya pelihara, saya cemplungin aja ke kolam daripada kolam nganggur kosong. Awal mula saya cuma mencoba lobster itu dari bibit 250 ekor. Tapi ternyata tanpa sengaja setelah 7 bulan saya buka kolam itu, saya bongkar, kok malah banyak lobsternya. Saya sudah punya bibit yang kecil-kecil. Akhirnya dari situ saya berpikir, wah ini kalau kita budidayakan secara lebih baik lagi, lebih terorganisir, itu pasti menghasilkan lebih bagus. Ya dari situlah saya mulai tekuni, saya lakukan dengan telaten lah. Lobster yang saya pelihara jenisnya adalah red claw. Itu salah satu jenis lobster yang bisa berkembang biak dengan cepat dan bisa besar. Kebetulan kan ini untuk konsumsi yang red claw itu memang lebih bagus dan lebih banyak peminat lah. Secara tidak langsung ini memberikan peluang untuk kita bahwa lobster itu ada yang bisa besar juga. Dari situ kita memutuskan untuk memelihara red claw daripada lobster hias gitu. Red claw itu adalah lobster yang sangat mudah beradaptasi dan bisa besar. Untuk kolam itu sebetulnya lobster itu bisa di berbagai macam tempat ya. Bisa di kolam tanah, lalu kolam terpal bisa, kolam semen atau beton juga bisa. Jadi lobster itu mudah sekali untuk beradaptasi sebetulnya. Dengan catatan kita mengetahui kualitas lobster yang kita pelihara. Kalau lobster dari tangkapan alam bisa kita pelihara, tapi kemungkinan besar resiko kematiannya lebih tinggi daripada yang hasil budidaya. Seperti itu. Jadi untuk media-media apa saja yang diperlukan untuk memelihara lobster itu, yang pertama, satu, kita punya tempat atau lahan. Yang kedua, kita bisa memilih media apa, disesuaikan. Memang setiap tempat atau media itu juga berpengaruh. Kalau kita punya lahan yang terbatas, kita bisa pakai terpal, itu lebih simpel, lebih mudah dan efisien. Apalagi untuk kolam tanah itu pengaruhnya cukup besar dalam artian dari segi pertumbuhan. Sepengalaman saya, hasilnya itu bisa 1-2 bulan lebih cepat daripada menggunakan media yang lainnya. Apalagi airnya mengalir terus, itu bagus sekali. Kita punya sumber air atau sungai atau apa yang mengalir, kita bisa alirkan, itu mengalir terus, ganti terus, baru terus, itu lebih bagus. Yang penting kita siapkan tampungan, jadi setiap langsung dari air sungai itu masuk ke tampungan dulu, kita filter lah istilahnya.
untuk mengatur oksigen yang terlalu dalam air, kita bisa tambahkan aerator atau kericik. Bisa menggunakan pompa air yang celup itu, kita putarkan air lalu kita distribusikan ke kolam. Jadi dia muter terus. Ada filternya, itu lebih efisien, kita lebih hemat dari segi anggaran karena kita tidak sering membuang air. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah bisa hidup tanpa aerator? Bisa, kalau hanya hidup bisa. Tapi dari segi pertumbuhan, agar kita bisa mencapai hasil yang maksimal itu lambat biasanya. Karena kan air gampang keruh, pertumbuhan lobster lambat. Ya berspekulasi lah kalau tanpa aerator dan tanpa kericik. Kolam yang diperlukan itu untuk bisa berputar sebetulnya minimal 6 atau 7 kolam lah. Kita prediksikan itu bisa berputar dalam 1 tahun. Satu, tempat untuk perkawinan. Yang kedua, nanti untuk yang gendong telur. Nah, yang ketiga itu kita pembesaran dan kita putarkan kolam tersebut. Untuk siap jual itu biasanya membutuhkan waktu 5-7 bulan. Bisa bibit yang 1 inci, 2 inci, atau 3 inci. Dan untuk pengeraman atau penetasan itu biasanya pemijahan dulu. Paling enggak selama 1 bulan. Kita jadikan satu lobster jantan dan betina. Nanti setelah 1 bulan kita periksa yang sudah bertelur, bisa kita pindah atau kita diamkan saja di kolam tersebut. Yang belum bertelur nanti bisa kita jadikan satu lagi, tetap kita kawinkan gitu. Tapi ada yang menarik di sini, kita harus memberi catatan. Untuk lobster yang bertelur, alangkah baiknya jangan terlalu sering kita pindah-pindah. Pindah juga boleh, tapi dengan catatan usia dari telurnya sudah tua. Dalam artian itu minimal ya 20 hari, itu sudah kuat untuk dipindah-pindah. Atau warnanya sudah mulai hitam, keorenan itu sudah mulai bagus. Kalau masih kuning itu masih terlalu muda, itu gampang sekali rontok kalau dipindah-pindah. Nah, karena lobster itu kan menggendong telur paling enggak sekitar 35 sampai 40 hari lah. Nah, kita harus mempersiapkan kalau sudah kita hitung kira-kira seminggu lagi mau turun ini. Itu baiknya kita siapkan tempat untuk bersembunyinya buraya. Biasanya medianya bisa pakai ijuk, bisa pakai raffia yang disuwir-suwir, bisa pakai paralon kecil-kecil yang dimasukkan sedotan, dipotong-potong. Intinya nanti lobster begitu turun gendong dari indukannya, setelah lepas langsung dia masuk ke persembunyiannya yang kita siapkan tadi. Untuk kapasitas lobster itu ada hitungannya sendiri. Dari pengalaman saya itu yang paling baik per meter persegi lobster itu diisi maksimal 25 ekor. Jadi di sini kita jangan terlalu over untuk kapasitas. Karena lobster itu kanibalismenya tinggi. Apalagi kalau dia sedang molting, ngelungsungi atau ganti kulit. Nah, itu yang paling berbahaya. Kita harus bijak juga sih dalam menyikapi jumlah kapasitas, karena itu juga bisa menunjang pertumbuhan. Karena lobster kan dia besarnya cuma dari molting, ganti kulit. Kalau nggak ganti kulit, nggak molting ya untet, nggak gede-gede. Nah, kalau terlalu padat biasanya resikonya gitu, banyak yang takut untuk molting, ganti kulit. Dan setelah ganti kulit pun kalau terlalu padat ya itu tadi, dimangsa. Sama shelter tadi juga perlu, kalau bisa sesuaikan. Umpamanya dalam 1 meter persegi shelternya itu bisa 20 shelter, ya kita kasih lobster juga 20, jangan kurang atau jangan lebih. Kurang sih nggak apa-apa, kalau lebih yang bahaya, rebutan dia itu juga kurang bagus. Kalau bisa shelternya diperbanyak, lebih banyak dari jumlah lobster lebih bagus. Shelter juga bisa macam-macam sih, kita mau pakai genteng bisa, bambu juga bisa, paralon pun bisa, cuman ya butuh biaya juga tambahan, atau batu-batu ditata juga bisa. Yang penting kita bisa menyesuaikan apa yang ada di sekeliling kita, kita manfaatkan buat rumah lobster lebih bagus, lebih efisien. Untuk pakan dan nutrisi lobster itu sebetulnya tidak terlalu rumit dan tidak terlalu repot lah. Idealnya kan cuma 2 kali makan, pagi sama sore. Pagi itu jumlah porsinya lebih sedikit dari yang sore atau malam.
karena dia cenderung keluar malam. Jadi pagi itu kayak cemilan aja lah, dikit aja, yang penting lapar makan gitu. Kalau untuk malam hari memang saya porsikan itu biasanya lebih banyak atau rata-rata di 3% dari jumlah total lobster. Umpamanya dikira-kira lobster kita ada sekilo dalam satu kolam, ya kita kasih makan 3% dari 1 kilo setiap harinya, seperti itu. Dan untuk jenis makanan, nah ini juga penting. Lobster itu jenis makanannya sebetulnya mudah, apa saja dimakan asal tenggelam. Protein yang tinggi terdapat dari apa? Bisa hewani, bisa nabati. Kalau dari nabati, kacang hijau, kacang kedelai itu proteinnya tinggi. Prosesnya kalau kacang kedelai kita cuci, langsung kita masukkan saja ke kolam sesuai tadi porsinya. Terus kalau kacang hijau ya baiknya direbus, baru nanti setelah itu agak empuk kita masukkan ke kolam. Nah, untuk yang bagus lagi dari nabati itu bisa dari kecambah, direndam dulu pakai air panas atau direbus sebentar, masukkan agar tenggelam. Sedangkan dari hewani itu banyak sekali jenis dan variasi yang bisa diberikan. Bisa pakai cacing tanah, bisa pakai bekicot, bisa pakai keong sawah. Yang paling efisien dan bagus sebetulnya cacing tanah. Itu karena dia proteinnya tinggi. Kita cukup cuci saja dengan air garam, langsung nanti kita potong-potong sesuai dengan ukuran lobster. Yang kecil ya potongnya agak kecil, lobster yang besar ya potongnya agak besar, gitu aja. Dan untuk simple lagi ada, cuman kita butuh kos biaya tambahan. Nah, itu pelet. Khususnya kalau untuk lobster ya pakai pelet ikan atau pelet udang yang tenggelam. Cari protein yang minimal 30%. Kita tidak ada merahnya. Penyakit apa saja yang sering menyerang itu adalah ekor melepuh dan jamur. Biasanya terjadi karena kelalaian kita sendiri. Jadi kita jarang mengecek kadar airnya atau mengecek suhu airnya. Nah, itu kita mencegah itu paling enggak ya 3 minggu sekali lah. Kita kurangi airnya 20-30%, lalu kita tambah air baru setiap 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Kalau untuk pengurasan sampai bersih juga itu lebih bagus, tapi tidak disarankan untuk sesering mungkin. 2 bulan sekali bisa, 3 bulan sekali bisa, itu dikuras bersih. Itu tidak masalah. Lalu untuk masalah lobster yang sudah terserang, itu solusinya biasanya kalau saya rendam di air garam, pakai air garam krokos. Itu takarannya setiap 1 kubiknya 70 gram garamnya. Itu kita larutkan, nanti lobster kita rendam 5 menit, kita pisahkan, kita taruh di kolam karantina, kolam tersendiri. Itu lambat laun akan teratasi lah penyakit. Untuk masalah pemasaran lobster, contoh kita mau menjual lobster konsumsi, itu kita bisa masuk ke restoran, ke hotel, ke kedai-kedai seafood, itu masuk. Jadi kita bisa kasih sampel, kita tawarkan produk kita dari berbagai macam ukuran, mulai dari yang sekilo isi 15-20, ya 4,5-5 inci itu paling diminati. Di sini harga rata-rata ya 150.000 per kilo untuk di daerah sini. Nah, untuk lobster tadi itu kalau yang bibit itu di sini harganya yang 1 inci itu sekitar 1.500 sampai 2.000, lalu yang 2 inci itu 2.500 sampai 3.000, kalau yang 3 inci rata-rata itu di 4.000 sampai 5.000. Terus untuk indukan, harga indukan 200.000 per paketnya. Jadi setiap paket itu 10 ekor. Itu sudah siap untuk dipijahkan atau dikawinkan. Nanti paling sekitar sebulan lah sudah pada bertelur. Ya, lobster binatang yang mudah sekali berkembang biak. Jadi dalam 1 kali proses gendong telur atau menetaskan nanti itu bisa 1 ekornya minimal, itu ukuran yang paling kecil 4 inci itu bisa 300-an. Sekali gendong telur menetas bisa sebanyak itulah. Kalau lebih besar pasti lebih banyak. Bisa sampai 800 ekor tergantung ukuran ya. Kalau 6 incian bisa 800 ekoran. Nah, itu tantangan kita adalah di sini karena jumlah lobster betina itu biasanya sedikit dari populasi yang jantan. Kita harus sesuaikan kapasitas kolam kita, perhitungkan matang-matang betul-betul, karena memang kenapa harga indukan cenderung mahal, yaitu tadi populasi betina dari setiap penetasan itu sangat minim, paling 25-30%. Contoh dari 100 ekor gitu, itu nanti paling
jantannya 70, betinanya cuma 30 udah paling banyak. Makanya dari situ kalau untuk konsumsi kita jualnya yang jantan rata-rata, pasti kebanyakan jantan. Jarang betina ya ada 1-2 lah. Untuk tantangan ke depannya kita harus bisa beradaptasi ya dengan pasar ya. Karena harga pasar juga naik turun, kita harus bisa beradaptasi juga dengan perkembangan dari pembudidaya, karena sudah mulai banyak juga pembudidaya, pasti harga kita bersaing. Yang kedua, biasanya itu dari segi kuantitas. Barang yang dibutuhkan untuk hotel atau restoran itu kan kontinu dan kebutuhannya harus rutin. Jadi kita harus perhitungkan di situ. Yang membuat kita terus berjalan itu ya kita ikhtiar aja, niat aja, seperti itu. Teman-teman para pembudidaya lobster air tawar, kita semua selalu kompak, kita jalin terus komunikasi agar lobster ke depan semakin diminati. Yang kedua, untuk pembudidaya baru, jangan malu-malu bertanya bagaimana cara pembudidaya yang tepat, cari informasi yang bagus, yang baik, kita cerna, kita pilih. Yang intinya lobster air tawar itu adalah hewan yang mudah beradaptasi, enak dipelihara, pakan ada di sekitar kita. Nggak repot, kita tekuni bisa, untuk sampingan juga bisa. Untuk yang ingin memesan lobster air tawar di Dua Capit Farm, bisa hubungi langsung ke WhatsApp saya di 0815 863 19337. Untuk teman-teman sekalian ya, intinya budidaya lobster air tawar itu tidak serumit yang dibayangkan, asal kita ikhtiar, asal kita sabar, telaten, kita pasti bisa. Dan yang terutama adalah kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang kita lakukan, kita kerjakan membuahkan hasil. Seperti itu saja dari kami Dua Capit Farm, semoga bisa bermanfaat dan jaya terus lobster air tawar Indonesia.